kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah observasi ke sebuah UMKM toko keripik. Lengkapnya toko Barokah yang beralamat di Babakan, Jawa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dudu Herawan. Saya Rika Zunia Rusatan Hasanah. Saya Farel Gitara Juristira. Saya Ainur Malasari. Saya Wiman Sutanto. Langsung saja kita melakukan sebuah observasinya. Bisa tonton. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, kami mengganggu waktunya. Kami dapat tugas dari kampus untuk mengunjungi suatu UKM dan kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung aja Pak. Pertanyaan misalkan yang tadi aja ya, mungkin ya masa sama yang itu sama mungkin ya. Dari tadi apa perjalanan awal perusahaan. Alhamdulillah perjalanan usaha sudah akan memang dari tahun 1992 sudah mulai merintis. Itu baru merintis. Sudah merintis sana kan misalkan kita ya dari 1 juta sampai 2 juta misalkan dulu tadinya. Nah, dikembangkan sudah berumah tangga 9394 baru dikembangkan. Itu kalau perjalanan awalnya. Terus tanya. Apa penyebabnya Bapak memproduksi keripik singkong? Dulunya kan kita Bapak sendirinya berkecimpung di jualan, kalau di bahasa Praret jaburan. Kalau di kita kan makanan ringan kalau di sekitar kita jualan, Bapak jualan ikut sama kakak jualan kue ya, plus ada keripik singkong, keripik pisang di sana ada. Dan itu kan disuplai dari orang lain kan, dari pabrik-pabrik dari Cikijing kan tadinya. Nah kita punya motivasi dari sendiri, kenapa kita nggak bikin sendiri misalkan itu awalnya itu. Nah, coba-coba itu di tahun 90. Nah, kita coba-coba misalkan sedikit-sedikit coba aja kita tanya-tanya ke orang yang tadinya pernah bikin, mungkin itu yang jadi terinspiratif dari misalkan tadinya pikirin dari orang lain, kalau kita bisa mungkin lah kita bikin aja gitu tadinya. Terus silahkan pertanyaannya. Terus pada awalnya Bapak langsung memproduksi keripik singkong sama keripik pisang, apa salah satunya Pak? Ada usaha lainnya? Oh ya, malahan kan dulu sampai paling awal itu kue gapit, kue sempong yang itu awalnya itu pertama kali awalnya itu. Terus kita pisang dulu, enggak singkong, malahan pisang dulu. Nah setelah pisang baru singkong, terus kita bikin kue bolu, malahan bikin kue bolu juga. Nah, awalnya itu keripik pisang dulu kan, dari awal gapit, kue semprong, terus keripik pisang, kita melebar ke yang lain. Itu yang paling banyak sih dari stokis dari pabrik-pabrik yang lain seperti pabrik tunggal, pabrik UBM itu yang lain.
sekarang ngejualnya Pak ke wilayah sini aja atau udah keluar? Untuk sekarang malahan kita menyusut, maksudnya menyusutkan di rumah pelebaran sampai ke Losari, kita ke pasar Camat, pasar Sumber, pasar Bodelor, pasar Rere dulu mah sampai ke Jawa. Losari kan paling wilayah Cirebon. Sekarang mah malah di wilayah Kabupaten Majalengka. Sekarang kan banyak saingan di masalah harga, biaya transportasi sekarang membengkak juga gitu. Sekarang di wilayah kita sendiri kita masalah. Kayak penghasilan per bulan tuh biasanya kan kata bapak kan Iya. kalau dulu itu biasanya habis berapa kintal atau berapa ton gitu dalam sebulan. Nah, sekarang berapa? Kalau dulu mah kita produksi per hari sampai minimal 1,5 ton, 2 ton. Bisa dikatakan 1,5 ton turun waktu per bulan. Hari kerjanya cuma 22 hari, berarti 33 ton per 1 bulan. Itu per 1 bulan. Kalau menurunkan omset jumlah itu udah mau yang besar juga kalau itu mah udah alhamdulillah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah juga kita ada hasilnya barokah, bisa mencukupi untuk biaya rumah tangga, menyekolahkan anak juga. Dan sekolah alhamdulillah. Dan untuk bahan bakunya Pak, Bapak ngambil dari mana? Punya kebun sendiri apa dari orang lagi? Kalau kebun sendiri sih nggak mungkin kita bisa menyuplai atau memenuhi kebutuhan yang kita perlukan. Harus punya lahan misalkan minimal itu 20 sampai 30 hektar lah. Kita dari Sumedang atau dari Subang kalau singkong. Kalau pisang itu kita disuplai dari pasar Raja Galuh. Tapi awalnya Raja Galuh itu dari Lampung. Pisang Lampung. Penghasil pisang, penghasil singkong itu dari Lampung yang banyak. Jadi dari daerah Sumedang, daerah Subang dan dari Raja Galuh. Kelebihan keripik yang lain sama yang bapak kerjain. Ya kalau kita sendiri kan memang kita harus bersyukur ya, maksudnya bersyukur ini. Kita harus bukan membanggakan hasil karya kita, bukan. Kita harus bersyukur, maksud bersyukur di sini kita alhamdulillah kalau keripik kita ya dari kualitas, dari segi bahan kita tidak pakai bahan kimia. Ya namanya bahan kimia kan sekarang enggak dengan sengaja, maksudnya dengan sengaja misalkan kita pakai perennya atau pakai borak atau itu enggak sama sekali. Kalau minyak kan itu banyak efeknya juga di minyak itu sebetulnya. Malahan kemarin kita pakai minyak kemasan, banyaknya pakai minyak tropika itu dari suplai dari Cirebon. Kelebihannya memang kita jaga kualitasnya paling utama, dari kerenyahan, dari segi kesehatannya. Dulu mah kan kita sudah terdaftar di Departemen Kesehatan, sudah sekarang udah. Kalau dulu tiap per 3 bulan sekali ada pengontrolan dari kadar suhu udara, dari lingkungan, dari air juga ada. Dulu mah, kalau sekarang udah 3 tahun udah dapat enggak ada pengontrolan. Terus yang belum. Satu lagi Pak, kayak semacam target apa Pak sekarang ini pengennya gimana gitu pengen Ke depannya. Ya mungkin untuk sekarang kan Bapak udah menginjak ke jenjang tuanya. Terus kita anak Bapak kan udah mulai mandiri, udah mulai belajarkan untuk mandiri. Mungkin yang harapan yang paling utama kita kan untuk sekarang tapi ada Bapak kan ada temannya teman Bapak kan Wildan udah mulai belajar dulu ilmu itu yang tadi Rian. kelas kalau udah tingkat berarti atas adik yang yang tadi dari anak Bapak juga dari pemasaran, dari produksi, dan yang diharapkan memang untuk kedepannya ada bagusnya paling utama itu
Ya itu yang paling lagi di gembleng dilatih itu yang bapak kan udah masa udah harusnya udah masa 5, 6, 10 tahun masa pensiun untuk di bidang usaha sebetulnya ini. Jadi penggemblengan ke anak-anak untuk sekarang. Istirahat ya. Iya itu jangan. Enggak, ya. Nah, saya pangan deh. Kunci. Ente asal teh. Ya, harus deh. Mangga. Ada ini enggak kendala atau permasalahan dalam Kalau dari awal, kalau dari untuk sekarang dari awal misalkan kita kan belum terlalu resepnya atau bahan bakunya dari mana yang banyak, dari mana yang bagus itu kan kita cari sendiri untuk dulu mah. Untuk sekarang tinggal kita telepon. Untuk sekarang mah mungkin Anda tahu sendiri kan dari pihak pemerintah tidak mendukung ke UMKM, tidak mendukung seperti sekarang kan kelangkaan minyak, kelangkaan bahan baku seperti terigu atau apa itu kenaikannya kan bukan naikannya signifikan, kenaikannya signifikan banget sampai robah harga. Itu yang paling nih. Kita kan namanya home industry itu jadi tetap jadi nggak bisa bertahan, maksudnya mempertahankan harus harga segini jadi robah harga kalau naik terus gitu. Yang itu cina jauh lah. terakhirnya harga. Kalau ini harga Untuk sekarang harga bakulan itu 18.000. Kalau harga ketengan kita di angka 24.000 singkong, pisang itu di angka 40.000 per 1 kilo. Untuk bakulan yang partainya besar kan, partainya besar itu sini pisang harga sekarang. Untuk kan 2 tahun ke belakang itu kan pandemi ya Pak. Iya. Cara Bapak memasarkan gitu, apakah tetap kayak dari awal gitu apa mengurangi produksi? Kalau di industri ini sih alhamdulillah enggak. Maksudnya kan kita enggak pemasaran keluar. Kalau pemasaran keluar seperti ke luar kota memang ya ada kendala juga. Nah, sudah kendala kan di sana penyekatan atau apa. Kalau kita mah di daerah ini, jadi tetap alhamdulillah. Cuman ya memang menurun walaupun gimana juga menurun dari global kita produksi per 1 bulan itu menurun memang. Jadi itu ada pengaruhnya juga. Ada daya beli memang juga ada pengaruhnya juga, tapi enggak terlalu banyak sih, enggak terlalu besar untuk kita. Oke. Mungkin saya mewakili kamu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Enggak, insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah untuk motivasi adik-adik, motivasi kita yang lima, kita yang terlena misalkan walaupun kita sekarang di fakultas untuk ke jenjang jadi ini misalkan kita jadi diri sendiri kita, menjadi diri kita sendiri misalkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kita kerjakan, itu yang paling utama. Yang paling utama kita bisa jadi diri sendiri yang paling utama. Jadi kalau kita bisa jadi diri sendiri, kita mampu kemana aja. Mudah-mudahan jadi wasilah. Walaupun cuma silaturahmi ini, mudah-mudahan jadi kebaikan insya Allah. amin. 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 Udah dipotong udah ya tadi. Cukup. Pak. Terima kasih ya Pak. 2,000 years later. Sekian observasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi sebuah wawasan atau ilmu tambahan bagi yang menonton video ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.